asal-usul Kampung Cikoneng ini gini ceritanya juga. Dulunya Kampung Cikoneng itu di Kampung Cikoneng itu hanya 60 rumah ya, sama gini bentuknya menghadap ke sebelah utara. Nah, tahun 42 kebakaran, hanya satu tidak kebakar yang ini. Maka kakek bapak amanat, ada paribasa, kalau panjang tidak boleh potong, pendek tidak boleh disambung. Artinya bentuk, ukuran, adat, budaya, seni, budaya tidak boleh dirubah. Itu asal-asal tentang rumah adat Cikoneng. Terus apa lagi? Sudah berapa lama berdirinya kampung adat Cikoneng? Kampung Cikoneng berdirinya ini, kalau diteliti dari rumah adat ini, diteliti dari juru kunci yang pertama, namanya Mampu, ini berdirinya udah 400 tahun. Apa saja tradisi yang ada di kampung adat Cikoneng? Ya, tradisi yang tadi, tradisi di sini adalah ada kegiatan tiap tahun tinggal bulan Muharram, waktunya tanggal 15 Muharram diadakan ritual. Maksud dan tujuan itu, satu, tasyukur binimah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua, menyambut tahun Hijriah. Alhamdulillah, ini udah berdiri 400 tahun sampai sekarang belum berhenti. Apa saja larangan yang ada di kampung adat? Larangan yang tadi, yang dijelaskan larangan yang tadi itu satu, kalau hari ya tadi Selasa, Jumat, Sabtu. Terus yang kedua, perempuan sedang haid tidak boleh masuk. Kalau cari pelajaran bisa tunggu di luar aja. Terus yang ketiga, agamanya kalau Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani tidak boleh masuk. Untuk pelajaran silat kan bisa di luar aja. Keunikan ini yang tadi ada paribasa. Jadi kalau panjang tidak boleh potong, pendek tidak boleh dikenakan, bentuk, ukuran, adat budaya tidak boleh luar dikenakan. Rumah itu punya arti, punya keunikan. Punya keunikan itu punya ukuran. Kalau lebar 8, panjang 12. Untuk apa sih itu? Yang 8 namanya tahun, yang 12 namanya bulan. Untuk apa sih gunanya? Untuk mencari tanggal Hijriah. Contoh seperti nanti 1 Muharram tahun 2025 udah ketahuan. Nanti tahun 2025 itu tahun Dal punya bilangan 4, Muharram 7, bilang 11, jumlah 11, dihitung dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pasti jatuhnya itu 1 Muharram itu Sabtu. Itu keunikan tentang ukuran rumah. Alhamdulillah sampai sekarang dipertahankan. Mau tahu 2025, 2027, sampai 2030 1 Muharram itu udah tahu. Idul Fitri udah tahu, Idul Adha udah tahu, Maulid puasa udah tahu. Karena punya keunikan nyata sini ukuran rumah. Jadi tidak yang tadi. Jadi kalau panjang tidak boleh potong, pada bahasa mau dikenakan, ternyata punya keunikan untuk mencari tanggal Hijriah aja. Rumah ini tadi yang udah diterangkan, ada paribasa yang tadi ya, kalau panjang tidak boleh potong, pendek tidak boleh sambung. Jadi bentuk, ukuran, adat budaya tidak boleh dirubah. Nyata iya. Alhamdulillah di rumah itu punya ukuran lebar 8, terus panjang 12, jadi 8 12. Yang 12 itu namanya tahun, yang 12 namanya bulan. Seperti kalau nama tahun alif, he, jim, g, dal, b, waw, jim. Terus yang 12 namanya bulan.
Maram Sapar Mulut Cili Mulut Jamadawan Raja Berwapoi Sawar Hafid Ragung itu punya bilangan semuanya. Jadi untuk bilangan itu untuk mencari tanggal Hijriah seperti tahun 8 alif he jim j dal b waw jim, alif 1 he 5 jim 3 j 7 dal 4 b 2 waw 6 jim 3. Yang 12 Muharram 7 Safar 2 Mulut 3 Mulut 5 Jumada 6 Jumada akhir 1 Rajab 2 Rawah 4 Puasa 5 Rayagung 3 Sawal 1 Sawal 7 Hafid hiji Rayagung 3 12. Jadi untuk mencari tanggal hijrah, contoh 1 Muharram akan datang tahun 2025 itu tahun Dal punya bilangan 4, Muharram 7 dibilang dijumlah jadi 11, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu pasti jatuhnya itu 1 Muharram itu hari Sabtu tahun depan. Karena Idul Adha udah tahu, kalau Idul Adha 7 dengan kalau akan datang tahun J Sawal 7 J7 adalah 14, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Pasti orang teh Idul Fitri teh Senin. Minggu Senin pun saya Idul Fitri. Kalau udah ketahuan ya 2030 udah ketahuan. Karena pada contoh 2030 1 Muharram udah tahu harinya. Kalau 2030 itu alif 1 Muharram 7 8 dihitung dari Rabu pasti jatuhnya itu 2030 itu Muharram itu hari Rabu. Kalau di kalender hari Selasa. Alhamdulillah. Nah di sini ada filosofi. Tadi filosofi ukuran rumah yang tadi. Karena filosofi ukuran filosofi jendela ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 yang di bawah. Artinya orang Islam itu harus melaksanakan 5 waktu. Terus pintu 1 syarat Allah pulang Allah, itu filosofi rumah alhamdulillah. Ini hutan disebut ini hutan larangan ya. Sejarah hutan larangan ini di sebelah timur ada batu, mau diambil foto juga bisa. Nah ada batu itu tempat menyimpan benda pusaka kepunyaan rumah adat. Zaman Belanda takut dirampas oleh Belanda maka dikurumahkan masih ada, tapi benda-benda itu masih tertutup, hanya orang-orang tertentu yang tahu. Terus yang kedua tempat musyawarah para wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat di sini. Yang tugasnya ke dulu ke Cirebon dari sini. Yang wali yang disebut wali yang dihitung dari Siji, Loro, lalu Papat Imam Wali Songo, musyawarah kan di sini untuk penyebaran agama Islam dibagi-bagi tugasnya dari sini. Tapi penyebaran agama itu secara penyampainya itu secara kalau dulu simbol, kalau sekarang filosofi. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, tempat sembunyi zaman Belanda, peperangan Belanda. Ada serangan Belanda, memang sembunyinya di masyarakat Bapak baru tahun 47 Belanda kedua. Bapak udah ingat digendong di sini, sembunyi oleh mama digendong sembunyi di sini, nggak kelihatan dari udara. Terus yang keempat dan terakhir, tempat sembunyi zaman PI 51 sampai 59. Perang-perang gerombolan sembunyi masyarakat di sini semua. Jadi nggak kelihatan dari
dari udara. Dari udara, dari gelombang nggak kelihatan. Masyarakat sendiri kampung Soekarno di sini semua. Nah itu sejarahnya di hutan ini. Three,